Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita kembali membahas kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam yang merupakan syarah untuk kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan yang mensyarah adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sempat memberikan pengantar ya berkenaan dengan kaitannya atas apa yang kita perlukan untuk kita ketahui mengenai Nawaqidul Islam ini ya, bahwa ketika kita belajar Nawaqidul Islam tujuan kita adalah untuk menjaga diri dari pembatal-pembatal keislaman, bukan untuk menjatuhkan vonis kepada individu tertentu sebagai seorang yang telah keluar dari agama Islam karena telah melakukan pembatal keislaman ini ya, karena antara mengerjakan sebuah kekufuran dengan memvonis seseorang ya itu sebagai orang kafir, ini adalah dua perkara yang berbeda ya, dua perkara yang berbeda yang masing-masingnya memiliki ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah tersendiri, dan ini sudah kita bahas sedikit tentangnya. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran pertama, yaitu berkaitan dengan penjelasan muqaddimah yang bermanfaat insyaallah sebelum masuk pada syarah Nawaqidul Islam. Syekh Shalih setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang kaitannya dengan pengertian judul kitab yang disyarah, yaitu Nawaqidul Islam. Ada dua kata di situ, nawaqid dengan al-Islam. Nah, nawaqid disebutkan di sini dia adalah jamak dari kata naqidun yang merupakan isim fa'il dari kata naqadha. Naqadha syai' itu maknanya ya, Anda bisa baca dalam halaman pertama itu, yaitu membelah sesuatu, menghancurkannya dan merusaknya. Dan kata naqadha ini digunakan di dalam Al-Quran, diantaranya dalam Quran surah An-Nahl ayat 91 dan 92 ya, jadi orang-orang yang mereka menjelaskan tentang suatu makna bahasa itu sering sekali merujuk kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quran ini sendiri adalah yang menjadi patokan dalam kaitannya dengan makna-makna bahasa Arab. Sehingga seseorang kalau ingin menjelaskan tentang suatu makna dari satu kata dalam bahasa Arab, maka selalu merujuk kepada Al-Quranul Karim, bagaimana Al-Quran menggunakan kata tersebut. Allah berfirman, wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha, dan janganlah kamu membatalkan ya, merusak, menghancurkan ya, sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Di situ ada kata tangkudu. Tangkudu itu dari kata naqadha ini, yang artinya membatalkan atau merusak. Kemudian juga pada ayat 92-nya Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya, ayat ini berbicara tentang
pembatalan sumpah dan perjanjian. Situ ada kata naqadha itu ya, yang artinya adalah merusak atau membatalkan atau mengurai atau membelah sesuatu. Nah, ini makna dari kata nawaqid ya, yaitu bisa kita artikan pembatal-pembatal atau ya perusak-perusak. Kemudian setelah itu disebutkan al-Islam setelahnya, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Nah, kemudian Islam itu apa maknanya? Ini wajib untuk kita ketahui. Karena alangkah lucunya ketika kita ditanya ya, apa yang dimaksud dengan agama Islam, terus kita nggak bisa memberikan pengertian tentangnya padahal kita mengaku diri kita seorang muslim ya. Dan dengan kita mengetahui makna Islam ini, maka kita akan tahu apa poin penting yang harus diperhatikan di dalam agama kita ini, sehingga menjadi poin yang harus tidak mungkin lepas dari tiap-tiap seorang muslim dan muslimah terhadapnya. Maka al-Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan ya, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Itu makna daripada al-Islam. Dan makna ini ya, makna Islam ini adalah Islam bimakna al-'am. Semua agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu adalah agama Islam dengan makna ini. Jadi semua agama nabi dan rasul mulai dari yang awal sampai yang terakhir, mereka beragama Islam. Agama yang dibawa adalah Islam, dan Islam yang dimaksud adalah Islam ini, Islam yang erat kaitannya dengan tauhid, erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat ya, sebagai bentuk ketaatan dan sebagai wujud tauhid itu. Kemudian yang berikutnya adalah berlepas diri ya dari kesyirikan serta para pelakunya. Inilah Islam ya, yang senantiasa dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kemudian disebutkan di sini kata aslama. Aslama ini adalah kalau kita urai ya dalam bahasa Arab itu aslama yuslimu islaman. Jadi aslama itu kata kerja yang kemudian masdar itu sumber katanya itu kemudian muncul kata Islam di situ ya, Islam. Nah, di sini aslama atau Islam itu maknanya istislam atau istaslama, yaitu berserah diri. Syekh mengatakan yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya dan memurnikan ibadah hanya untuknya, bukan untuk selainnya. Jadi tauhid ya. Dan yang menunjukkan bahwa Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul itu selalu menunjukkan ketauhidan adalah firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut ya, walaqad ba'atsna, sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang rasul, yang mana tiap-tiap rasul itu selalu memiliki seruan, yaitu ya ani'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkan taghut. Taghut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa belum berserah diri kepadanya, berarti ia adalah orang yang sombong. Ya, seseorang yang tidak masuk ke dalam agama Islam berserah diri dengan mentauhidkan Allah ya, dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, maka dia adalah orang yang sombong. Dan ini diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ya. Ketika Allah berfirman innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sebelumnya Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, kan itu ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya.
Setelah itu kemudian Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari melakukan ibadah kepadaku. Maknanya ya dia tidak tunduk berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka, ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Kesombongan mereka untuk tidak berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan beribadah hanya kepadanya, akan membuat dia terhina nanti di akhirat. Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka dengan keadaan terhina. Kemudian barang siapa berserah diri kepada Allah dan selainnya, berarti dia adalah orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Ya, syirik menyekutukan Allah itu adalah menduakan Allah dalam beribadah, ya. Yaitu ketika seseorang itu beribadah kepada Allah dengan dibarengi ibadah itu juga dipersembahkan kepada selainnya, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Kalau orang itu enggan beribadah kepada Allah, berarti ini dia kufur, gitu ya. Kufur dia. Apa bedanya kufur sama syirik? Kalau kufur itu lebih luas, ya. Lebih luas cakupannya daripada kesyirikan. Kalau kesyirikan ya berkenaan dengan bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan ketauhidannya, keesaannya, baik dalam hal rububiyahnya maupun dalam hal uluhiyahnya serta nama dan sifat-sifatnya. Tapi kalau kekufuran itu lebih luas. Ya, termasuk juga mengejek agamanya, menghinakan rasulnya, ini termasuk kekufuran. Ya, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tapi itu mencederai pokok-pokok agama, maka ini termasuk bentuk kekufuran. Ya, kedua-duanya memiliki konsekuensi yang sama, yaitu dia dikategorikan orang yang melakukan perbuatan riddah, perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Status orangnya ya dalam keadaan kafir, dan ini sama keadaannya dengan orang musyrik. Kemudian disebutkan di sini, dan barang siapa berserah diri hanya kepada Allah semata, maka dia adalah seorang muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah. Muwahhid itu artinya mentauhidkan Allah. Jadi kalau orang itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, maka dialah muwahhid yang sebenarnya. Dan dialah orang yang muslim, gitu ya. Dialah orang yang muslim yang telah merealisasikan kalimat syahadatnya, la ilaha illallah. Karena orang kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kalimat syahadat la ilaha illallah membuat dia harus mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, membuat dia harus mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah, serta karena Allah dia melakukan ibadah tersebut. Dia tinggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan yang merusak ketauhidan dan keikhlasannya, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Dan kemudian dia meniadakan semua sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh manusia. Adapun kalau seseorang itu mengucapkan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ya, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka dia harus mengesahkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Dialah satu-satunya yang diikuti syariatnya. Ya, tidak ada jalan yang lain dan agama yang lain atau ajaran yang lain yang diikuti selain ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mentauhidkan dari sisi tauhid al-ittiba. Kalau yang pertama tadi tauhidullah, gitu ya. Tauhidullah, kalau yang kedua tauhidul ittiba. Menjadikan satu-satunya yang diikuti dalam syariat ini hanya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan perkara-perkara yang menyesatkan maupun perkara yang bid'ah. Karena itulah beliau mengatakan Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa inti agama Islam itu tauhid. Oleh karena itu, ya, selayaknya tauhid itu senantiasa disampaikan di tengah-tengah kaum muslimin,
karena dia merupakan inti daripada agama Islam. Dan dia adalah sesuatu yang harus ditekankan di dalam semua pengajaran-pengajaran Islam ini. Karena tauhid merupakan pokok utama di dalam agama. Kemudian at-tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dengan menjadikan yang disembah hanya satu sebagai ganti dari sesembahan yang banyak dan berbeda-beda. Menjadikan sesembahan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya kandungan dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, karena kalimat la ilaha illallah itu mengandung yang namanya an-nafyu wal itsbat, meniadakan dan menetapkan. Ketika kita mengatakan la ilaha, maka pada saat itu kita meniadakan semua tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Kemudian ketika kita mengatakan illallah, maka kita tetapkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas dan berhak untuk diibadahi. Kemudian disebutkan di sini Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 31, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Dia dari apa yang mereka sekutukan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Ya, ketika Allah mengatakan illa liya'budu ilahan wahida, di sini ada penetapan, yaitu Tuhan yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. Kemudian dalam kalimat la ilaha illa huwa jelas ada an-nafyu wal itsbat seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian ada subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini adalah bentuk peniadaan. Ya, Allah disucikan dari berbagai macam bentuk sekutu. Sehingga seseorang kalau ingin dia menyempurnakan tauhid, dia harus mewujudkan dua perkara ini. Dia harus meniadakan semua tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus menetapkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah. Karena kalau dia hanya menetapkan Allah saja Tuhan yang disembah, tapi tidak meniadakan Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh manusia, maka yang seperti ini belum dikategorikan tauhid. Bahkan kalau orang itu mengatakan la ilaha illallah dengan makna la khaliqa illallah atau la rabba illallah, tidak ada Tuhan yang mencipta, mengatur dan menguasai itu selain Allah, maka yang seperti ini adalah tauhidnya orang-orang musyrik jahiliyah. Kenapa? Karena orang-orang musyrik jahiliyah itu tidak menolak jika makna la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang mencipta, mengatur dan menguasai seluruh makhluknya selain Allah. Mereka nggak akan menolak akan hal ini. Karena Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat gitu ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika kau mengatakan wahai Muhammad, bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka orang musyrikin jahiliyah mengatakan Allah yang menciptakannya. Ini menunjukkan bahwa mereka mengesahkan Allah di atas tauhid rububiyah, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan pencipta, pengatur dan penguasa makhluknya. Ya, namun mereka tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang telah memeluk agama Islam, meskipun mereka meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang mencipta, mengatur dan menguasai ini. Kenapa? Karena mereka mencederai tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Jika la ilaha illallah maknanya la rabba illallah, maka inilah tauhidnya orang-orang musyrikin jahiliyah. Nah, ketika seseorang misalnya hanya meniadakan Tuhan tanpa menetapkan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, maka yang terjadi adalah mereka akan masuk ke dalam golongan ateisme, orang-orang yang ateis, ya. Orang-orang yang tidak menerima adanya Tuhan. Mereka tidak
beribadah kepada Tuhan apapun, karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, ini bahayanya ya. Jadi kalau seseorang itu tidak menghadirkan dua poin ini dalam mentauhidkan Allah, maka dia tidak mungkin dikategorikan sebagai seorang yang mentauhidkan Allah. Dia harus menghadirkan peniadaan semua Tuhan-Tuhan selain Allah, dan kemudian dia tetapkan hanya satu-satunya Tuhan yang berhak dan pantas disembah, itu hanyalah Allah. Dan ternyata orang musyrik jahiliyah dulu ya, mereka itu ketika diserukan la ilaha illallah, mereka enggan untuk mengucapkannya karena mereka tahu apa makna la ilaha illallah. Mereka sampai mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak yang kita sembah ini dengan satu ilah saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini sesuatu yang sangat mengherankan, tidak pernah kita dapati dan kita warisi dari nenek-nenek moyang kita dahulu. Penyembahan terhadap hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sendiri tidak meyakini bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu sebagai yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanya kemudian ketika disampaikan kepada mereka bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat, mereka mengatakan ya, dengan tujuan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan dari kesyirikan yang mereka kerjakan dalam beribadah, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah ini kecuali agar mereka semuanya ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka nggak bisa memberikan apa yang kami minta, mereka juga tidak bisa menghilangkan mara bahaya yang kami takuti. Tapi mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah, menjadikan kami mendapatkan keterkabulan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka jadikan alasan mengapa mereka kemudian mempertahankan kesyirikan mereka. Tapi kita lanjutkan di sini ya. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang lurus ini, agama yang mengandung ketauhidan, agama yang condong kepada tauhid ya, berpaling dari kesyirikan, dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian Syekh mengatakan inilah Islam dan ini adalah agama yang lurus. Ad-dinul hanif, agama yang lurus. Al-hanif itu al-ma'ilu 'anisyirki ila tauhid. Ya, agama yang kecondongannya itu kepada tauhid dan menyeleweng dari kesyirikan. Itu makna dari Al-Hanif atau Al-Hanifiyah ya. Millata Ibrahim kan gitu ya. Hanifiyah ini adalah agama Ibrahim. Nah, sehingga Islam itu yang paling tampak harusnya pada dirinya itu adalah tauhid. Tauhid. Makanya kemudian syahadat itu sebagai rukun pertama dan sebagai pintu gerbang seseorang masuk ke dalam Islam. Persaksian akan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sehingga kalau orang itu dia seorang muslim, wajib dia harus tahu tentang masalah tauhid ini, karena ini inti daripada Islam. Kalau dia konsep ketauhidan saja tidak ngerti, konsep syirik pun juga nggak tahu, nah maka dikhawatirkan bangunan Islam yang dia bangun di atas asas yang dipenuhi al-jahalah, kebodohan ini khawatir akan ambruk nantinya. Ya. Karena segala kebaikan yang dilakukan di dalam Islam itu ya, pondasinya, landasannya, asasnya itu tauhid, menghilangkan kesyirikan. Di atas itulah kemudian diletakkan berbagai macam kebaikan-kebaikan di atasnya. Dibangun segala bangunan-bangunan Islam di atasnya. Kalau landasannya ini tidak kokoh, keropos, maka yang terjadi apa? Iya, apapun yang diletakkan di atasnya itu akan ambruk, akan runtuh. Ya, akan runtuh.
Kemudian Allah mengatakan dalam Quran surat Yusuf ayat 40, Inil hukmu illa lillah. Keputusan hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi Allah menyebutkan, ya, amara alla ta'budu illa iyyah. Allah itu tidak memerintahkan kecuali agar kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama tauhid. Ya, Islam agama tauhid. Dan inilah Islam, kata Syekh. Kemudian pernyataan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Maksudnya adalah dengan tauhid terjadilah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarangnya dan menjauhinya. Jadi tauhid, keyakinan kita kepada keesaan Allah itu harus berwujud, gitu. Harus berwujud, harus berbuah. Apa buahnya? Yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita untuk mentauhidkan Allah itu adalah kita beribadah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, ya, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Haknya Allah yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari menyekutukannya. Nah, ini wujud daripada ketauhidan, menjalankan ketaatan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ketaatan itu mencakup kegiatan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tidak cukup meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala esa tanpa melakukan perbuatan dalam membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, membuktikan ketauhidannya. Misal ada orang mengatakan, iya, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang kami sembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Dia. Kita meniadakan berbagai macam bentuk kesyirikan, tapi dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Terus kemudian dia melakukan kemaksiatan kepada Allah meskipun belum sampai pada derajat syirik, maka ini pun juga membahayakan agamanya, ya. Ini pun juga membahayakan agamanya, karena konsekuensi dari seseorang meyakini tauhid dan meninggalkan kesyirikan adalah menjalankan ketaatan kepada Allah. Pernyataan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Pengertiannya, tidak cukup bagi seseorang untuk tidak menyembah selain Allah, tapi harus dibarengi dengan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, mengakui kebatilannya, kekufuran orang yang berbuat syirik, dan dibarengi dengan kebencian dan permusuhan terhadap mereka karena Allah Azza wa Jalla. Nah, ini harus ini, ya, seseorang yang mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, ya, maka wajib bagi dia untuk berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Tidak berusaha mendekatkan diri kepada sarana-sarana yang menyampaikan dia kepada kesyirikan ini. Dia akan berusaha untuk memutus hubungan dengan semua bentuk kesyirikan dan berbagai macam sarana-sarana yang mengantarkan dia kepadanya. Termasuk juga dia berusaha untuk bara'ah, berlepas diri dari semua pelaku-pelaku kesyirikan. Tidak menjadikan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagai kawan-kawan dekatnya. Berusaha untuk menjauhkan diri dari semua, ya, golongan atau masyarakat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini. Wajib bagimu untuk memusuhi musuh-musuh Allah dan menyayangi wali-wali Allah, sehingga engkau mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, dan membenci apa yang dibenci Allah, serta membenci siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kebencian itu tempatnya di dalam hati, ya. Kebencian itu tempatnya di dalam hati, dan ketika kita menerapkan kebencian ini kepada para pelaku kesyirikan, maka butuh ilmu, tidak serampangan.
Ada sebagian orang yang berlebih-lebihan ya, ekstrim. Mereka demi untuk mewujudkan tauhid dan kebenciannya kepada syirik dan para pelakunya, mereka melakukan tindakan sewenang-wenang, melakukan berbagai macam bentuk kezaliman karena kemarahan dan kebenciannya. Padahal dalam mewujudkan kebencian dan kemarahan kepada para pelaku kesyirikan ini membutuhkan ilmu, membutuhkan hikmah gitu ya, membutuhkan ilmu. Kebencian harus ditanamkan dalam diri, dalam hati. Karena tidak mungkin antara orang itu cinta kepada tauhid itu bergandengan dengan cinta kepada kesyirikan dan para pelakunya, itu tidak mungkin. Sebagaimana seseorang itu tidak mungkin dia mencintai sesuatu ya A dan kemudian dia mencintai pula sesuatu yang sebaliknya, tidak mungkin. Orang kalau mencintai ya sesuatu mesti dia juga akan mencintai membenci apa? Sesuatu yang sebaliknya ya. Nah sama dalam hal mentauhidkan Allah juga demikian. Kita mencintai tauhid, mencintai para ahli tauhid, tidak mungkin kemudian kita juga mencintai kesyirikan dan mencintai para pelaku-pelaku dan penyeru kesyirikan ya. Akan tetapi sekali lagi kebencian itu juga harus diwujudkan dengan ilmu, diwujudkan dengan ilmu. Inilah arti ungkapan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari orang-orang yang bersamanya dari golongan musyrikin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Allah berfirman, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim alaihissalam. Nah kalimat laqad kana lakum fi Ibrahim, laqad kana lahum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian dalam diri Ibrahim. Maka maksud daripada ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti keteladanan Ibrahim ini. Ya, wajib bagi kita untuk mengikuti keteladanan Nabiullah Ibrahim. Apa yang diteladankan Nabiullah Ibrahim? Dalam ayat yang sama Allah mengabarkan secara spesifik yang dilakukan oleh Ibrahim yang wajib dan layak untuk kita ikuti. Allah menceritakan, "Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun." Jadi ketika Ibrahim dan kaumnya mengatakan, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Nah ini. Jadi tauhid itu diikrarkan, didakwahkan ya. Tauhid itu didakwahkan, diikrarkan, disampaikan kepada umat. Termasuk juga kebencian kita kepada kesyirikan, itu pengingkaran kita kepada kesyirikan juga harus disampaikan, didakwahkan dengan berbagai macam apa? Konsekuensi yang tentunya akan dihadapi ya. Akan tapi demikianlah jalannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang wajib untuk kita ikuti. Allah perintahkan kita untuk meneladaninya, yang menunjukkan bahwa Allah ridha dengan jalannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di atas ketauhidan ini. Maka berlepas dirilah kalian dari mereka dan sesembahan-sesembahan mereka. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Ya, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekufuranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ini ya. Ini ada namanya al-bara'ah ya, kita berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran dan para pelakunya. Kita membencinya ya. Kita membencinya. Dan sudah menjadi ketentuan sunnatullah bahwa ahlu tauhid tidak akan pernah bisa berdampingan dengan ahlu asyirki. Selalu akan timbul permusuhan di antara mereka. As-sira' bainal haq wal batil. Adanya peperangan antara yang hak dan yang batil.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 Allah mengatakan, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak kamu atau anak-anak kamu atau saudara-saudara ataupun keluarganya, ya. Sekalipun itu bapak-bapak mereka, ya, kemudian anak-anak mereka atau saudara-saudara dan keluarga mereka. Jadi sampai pun orang-orang terdekatnya sekalipun dalam hal kekerabatan, ya, jika terjadi di tengah-tengah mereka itu kesyirikan, kekufuran dan penentangan kepada Allah dan Rasulnya, seorang mukmin tidak akan pernah merasa nyaman, ya, berkasih sayang dengan orang-orang yang terdekat dalam kondisi melakukan hal seperti ini. Seperti Ibrahim alaihissalam ketika menyerukan kepada bapaknya tauhid, ya, mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh bapaknya sampai mengusir Ibrahim alaihissalam ini. Karena demikianlah keadaannya, ya. Ya, seperti mungkin kita dapati, ya, ada seseorang yang dulunya dia musyrik, kemudian dia masuk Islam, mentauhidkan Allah, maka keluarganya yang masih musyrik ini biasanya membencinya, bahkan sampai mengusirnya. Bahkan ada sebagian yang pernah saya dengar itu sampai hampir dibunuh, padahal oleh keluarganya sendiri, gitu. Ini menunjukkan memang Allah sudah menetapkan, ya, sebagai sebuah sunatullah bahwa kaitannya dengan tauhid dan syirik ini benturannya sangat keras, sehingga ahlu tauhid wajib bersabar dalam menjaga ketauhidannya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian itu aulia, menjadi wali, menjadi pemimpin, pengayom, pelindung, orang yang mendapatkan loyalitas, ya, kecintaan, gitu, ya. Inistahabbul kufra 'alal iman, jika mereka masih mencintai kekufuran di atas keimanan. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kecintaan zahir ini sebuah pelajaran penting, ya. Kecintaan zahir kepada sesuatu itu akan mengantarkan kecintaan batin. Oleh karena itu berkenaan dengan kesyirikan ini, seseorang tidak hanya dituntut dia benci kepada kesyirikan, tapi juga dia harus membenci para pelaku kesyirikan. Kenapa? Karena dengan kecintaan zahir kepada pelaku kesyirikan, maka akan sampai pada kecintaan batin, yaitu kesyirikan yang mereka yakini dan mereka imani. Oleh karena itu ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Jika seseorang itu menyerupakan dirinya dengan kaum yang saleh, kaum yang taat kepada Allah, yang mengesahkan Allah, menegakkan sunnah Rasulullah, meninggalkan kesyirikan dan kesesatan, maka ini menunjukkan adanya kecintaan kepada golongan orang-orang yang seperti ini. Menunjukkan adanya kecintaan kepada tauhid, kecintaan kepada kesalihan, kecintaan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun menyerupakan diri dengan golongan orang-orang yang demikian. Karena keserupaan zahir akan mengantarkan kepada keserupaan batin. Atau juga bisa kita katakan keserupaan zahir itu tanda kecintaan kepada sesuatu yang dilakukan oleh orang yang diserupakannya. Sebaliknya, ya, sebaliknya. Kalau ada orang itu yang dia menyukai, menyerupakan diri, ya, menyerupakan diri dengan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, menyerupakan diri dengan orang-orang yang mengerjakan
ya, perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik atau orang-orang fasik atau orang-orang yang berlaku zalim, maka cepat lambat keserupaan zahirnya dengan orang-orang ini akan mengantarkan dia menuju kepada kecintaan terhadap perbuatan kesyirikan, kekufuran, kezaliman atau kefasikannya, atau paling tidak menunjukkan adanya dukungan dan kesenangan kepada perbuatan yang dilakukan orang-orang yang diserupakannya. Oleh karena itu Allah golongkan masing-masingnya, ya, karena menunjukkan adanya keterikatan hati antara mereka, ya. Nah, sehingga di sini kita tinggal mau pilih, mau kita menyerupakan diri kepada siapa, ya, kita bergabung kepada jalannya siapa, ya. Dan itulah yang akan, ya, menjadikan kita, ya, menentukan nasib kita kelak di akhirat. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian itu sebagai aulia, wali-wali Allah, wali-walinya. Maksudnya apa? Teman setia, pemimpin, ya. Kemudian orang yang mendapat loyalitas penuh dari kaum mukminin, ya. Orang-orang yang menjadi orang-orang terdekatnya orang-orang beriman. Nah, ini makna daripada wali. Kemudian disebutkan di sini, inilah tauhid yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakannya. Berteman dengan para pelakunya dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, karena hal itu bertentangan dengan tauhid. Dan termasuk juga ketika seseorang itu berteman dan dekat dengan para pelaku-pelaku kesyirikan, dikhawatirkan, ya, kesyirikan yang terjadi pada para pelaku-pelaku ini akan ditularkan kepada orang-orang beriman yang mendekati diri mereka kepadanya, ya, karena apa? Karena pertemanan itu sangat memberikan pengaruh. Nabi pernah mengatakan, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan kepada salah seorang di antara kalian, ya, siapa yang menjadi kawan dekatnya. Artinya kalau dia mendapati kawan dekatnya itu orang-orang yang baik, maka tetapi orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka tetapi pertemanan bersama mereka. Meskipun ada kekurangan di sana sini, akan tapi kekurangan itu bukan pada puncak kekurangan, gitu, ya, yaitu berkaitan dengan pencederaan terhadap tauhidnya, maka dia tetap bersabar bergabung bersama orang-orang yang mentauhidkan Allah ini. Tapi kalau dia mendapati golongan orang-orang yang menjadi kawan dekatnya, orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, maka dia harus menjauhkan diri darinya, ya. Makanya salah satu konsekuensi hijrah, ya, istilah hijrah sekarang ini populer. Dari dulu dia melakukan banyak dosa, kemudian berpaling kepada jalan taubat dan kemudian memperbaiki diri. Mesti dia akan berusaha meninggalkan kawan-kawannya yang buruk. Atau kalau mereka masih bersama kawan-kawan buruk ini, berusaha untuk memberikan warna dalam pergaulannya, kan begitu. Dia akan setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mencari orang-orang yang sehati dengan dia, orang yang selaras, sejalan dengan dia, dengan apa yang sudah dia ikuti pada saat dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi sesuatu hal yang mesti terjadi, gitu, ya. Sesuatu hal yang mesti terjadi. Nah, ini masuk Isya, ya. Silakan adzan dulu kalau adzan.
Nah, kemudian penulis mengatakan Islam itu mempunyai beberapa nawaqid, beberapa pembatal-pembatal. Kadang manusia masuk Islam tapi ia melakukan beberapa hal yang menjadikan dia keluar dari Islam, baik disadarinya ataupun tidak disadarinya. Maka wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui beberapa pembatal keislaman ini. Ya. Ini pentingnya kita mengenal pembatal-pembatal itu agar supaya kita bisa menjauhkan diri darinya, sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Kemudian disebutkan, inilah Ibrahim alaihissalam yang khawatir terjatuh dalam kesyirikan. Padahal dia adalah orang yang menghancurkan patung-patung dan dia juga disiksa karena Allah. Ya, dia dibakar karena apa? Menyampaikan tauhid dan mewujudkan kebencian kepada kesyirikan ini dengan sangat kuat, ya, sampai berani untuk menghancurkan semua berhala-berhala, patung-patung yang disembah oleh kaumnya dalam rangka untuk menyampaikan tauhid kepada umat. Meski demikian dia masih belum merasa aman atas dirinya dari kesyirikan ini. Dia mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 36, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dalam doanya Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Rabbku jadikan negeri ini yaitu Mekah
sebagai negeri yang aman. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, wahai Rabbku Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari kalangan manusia, atau banyak dari kalangan manusia. Menunjukkan bagaimana ya besarnya ketauhidan Ibrahim alaihissalam. Jadi orang itu semakin kuat, semakin kokoh ketauhidannya, dia akan semakin khawatir dari yang namanya kesyirikan. Karena dia semakin paham hakikat tauhid ini untuk keselamatan agamanya. Ya, orang itu kalau benar-benar dia ngerti tentang penyakit, pasti dia akan berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan preventif untuk supaya tidak kena penyakit. Ya. Dia orang yang paling disiplin, dia orang yang paling tahu gitu ya tentang kesehatan. Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang preventif yang tidak sampai membuat dia terkena penyakit. Ya. Demikian pula ketika seseorang itu mengetahui betul tentang pentingnya tauhid ini, maka dia tahu betul bagaimana bahayanya kesyirikan, sehingga dia semakin takut untuk terjerumus ke dalamnya. Ketika dia melihat banyaknya kesyirikan dan banyaknya orang yang tertimpa kesyirikan, dia pun khawatir atas dirinya sendiri. Dia adalah manusia, sementara yang terjerumus ke dalam kesyirikan juga adalah manusia. Dia tidak merasa dirinya bersih, tidak merasa aman atas agamanya. Bahkan kekhawatirannya atas agamanya lebih besar daripada kekhawatirannya atas jiwanya sendiri, hartanya maupun kehormatannya. Inilah orang kalau dia tahu betul bagaimana bahaya kesyirikan. Dia menganggap bahwasannya kekurangan harta di dunia atau keselamatan fisik di dunia, ya, atau tidak selamatnya fisiknya di dunia itu jauh-jauh lebih ringan daripada ya tauhid yang dia pertahankan itu dia cederai dengan kesyirikan, dan kemudian kelak dia akan mendapatkan siksaan karena sebab itu. Ya, orang itu kalau benar-benar dia tanamkan betul ketauhidan yang kuat dalam dirinya, pasti dia akan sangat-sangat takut dengan kesyirikan ini. Bahkan gambaran takutnya kepada kesyirikan ini juga diwujudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, salah satu tanda bagaimana beliau sangat takut kepada kesyirikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari melakukan kesyirikan yang aku sadari, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari melakukan kesyirikan sedangkan aku tidak menyadarinya. Dalam hal melakukan kesyirikan yang tidak disadari sekalipun, Nabi SAW meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bagaimana besarnya bahaya kesyirikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Ini sama-sama membahayakan akidahnya. Sehingga doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini hendaknya selalu kita baca. Hendaknya kita selalu membacanya. Kan bisa jadi ada orang itu melakukan kesyirikan tapi enggak sadar kalau dia melakukan kesyirikan, sehingga dia khawatirkan hal seperti itu akan ya menjadi unsur yang merusak ya keyakinannya atau agamanya. Taib, Syekh mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada aminan wa janubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Nah, ini menunjukkan bagaimana kekhawatiran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari perbuatan kesyirikan. Kemudian Syekh menyebutkan judul ini, yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, banyak diperhatikan oleh para ulama zaman dulu maupun sekarang. Karena permasalahan ini pantas untuk mendapat perhatian. Mereka menulis buku-buku tersendiri dan membuat bab tersendiri dalam kitab-kitab fikih yang mereka namakan bab hukmil murtad, bab tentang hukum murtad. Dan mereka menyebutkan dalam bab ini beberapa pembatal keislaman dan hukum orang yang terjerumus ke dalamnya. Mereka menyebutkan banyak hal yang menjadi pembatal yang kadang tidak terdetik dalam hati manusia.
Akan tetapi mereka, semoga Allah merahmati mereka, menghitungnya, menerangkannya, dan menerangkan hukum orang yang terjerumus ke dalamnya, yang menunjukkan bahwa pembahasan ini pembahasan yang sangat penting ya. Sampai-sampai pembahasan mengenai pembatal keislaman ini juga dibahas dalam ilmu fikih ya. Tapi ilmu fikih ini menjelaskan dari sisi hukuman yang diberikan ya oleh ulil amri kepada orang-orang yang murtad dari agamanya, atau orang-orang yang melakukan kesyirikan atau kekufuran. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan ini. Nah, insyaallah untuk 5 hal utama yang harus dijaga dalam agama ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Itu apakah kita membenci itu seseorang itu diketahui kemudian dasarnya memang disebutkan itu kita benci ataukah kita benci dengan sadar tapi tetap melakukan itu loh. Iya. Yang kita lakukan ya, atau kebencian yang kita berikan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan itu sifatnya umum. Siapapun dari orang yang melakukan kesyirikan, kita membenci perbuatannya. Kita membenci perbuatannya sekaligus dia yang melakukannya, gitu ya. Akan tetapi begini, di satu sisi kita membencinya, tapi di satu sisi kita melihat dengan pandangan rahmah. Dengan pandangan rahmah, maksudnya dengan pandangan rahmah itu bagaimana? Jadi kita melihat dari kaitannya dengan pandangan takdirnya, gitu ya. Kita memandang dirinya ditakdirkan oleh Allah, diuji oleh Allah SWT dengan kesyirikannya. Maka kita pandang dengan pandangan rahmah. Tapi dari perbuatan dan perlakuan dia dengan kesyirikannya kita benci. Nah, sedangkan pandangan rahmah kita ini akan mengantarkan kita, mendorong kita untuk bersemangat meluruskan akidahnya, meluruskan kesesatannya, menyelamatkan dia dari akidah syiriknya tersebut. Sehingga kita tidak bosan-bosan untuk menyampaikan dakwah dan kemudian mendoakan kebaikan dan hidayah untuk mereka, supaya mereka mendapat petunjuk dari Allah dan meninggalkan kesyirikan. Tapi untuk kita membenci mereka dan membenci perlakuan mereka pada kesyirikan ini harus, dan itu mesti muncul dari hati orang yang mencintai tauhid, yang berpegang teguh dengan tauhid, itu mesti nanti ya, mesti muncul. Kalau semisal hal itu tidak muncul, berarti ada yang salah dengan kita, ada ketauhidan yang mungkin belum benar-benar kita pahami dan kita yakini. Tapi kalau kita benar-benar paham tauhid, yakin ya, seperti halnya kita benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah, kita akan muncul kebencian kita kepada perbuatan bid'ah dan para pelakunya ya. Tapi di satu sisi kita diminta untuk memandangnya dengan pandangan rahmah, sehingga dengan itu kita ya terdorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat kita yang mungkin menyelisihi ya petunjuk Allah SWT dan Rasulnya ini. Jadi seperti itu ya, pandangan kita kepada kesyirikan dan para pelakunya sifatnya umum, baik yang dia tahu maupun yang dia tidak ketahui ya. Akan tapi sekali lagi harus disertai juga dengan pandangan rahmah. Apakah bisa seperti ini? Bisa. Satu sisi seseorang benci, tapi di satu sisi dia juga kasihan, bisa ya, bisa terjadi ya. Contoh ya, seperti kita ini kalau lihat anak kita yang kadang bikin gregetan hati gitu ya. Anak kita ketika bandel, apa kita kemudian tidak benci? Mesti benci. Bahkan mungkin marah kan begitu ya? Marah. Tapi di satu sisi pandangan rahmah ada. Karena kita sebagai bapaknya atau sebagai ibunya dan dia adalah anak kita, ada kasih sayang yang muncul gitu. Paham maksud saya? Akan bisa seperti itu terjadi. Bisa. Mungkin sebagian orang mengatakan, apa mungkin ya orang kalau membenci sesuatu kemudian memiliki rahmah kepada sesuatu yang dibenci? Bisa saja. Contohnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan lagi atau saya cukup? Iya, silakan. Ya, sampaikan ya konsep tauhid yang benar itu bagaimana. Misal kita tidak langsung mengingkari ya, tidak langsung mengingkari apa yang dilakukannya, tapi kita jelaskan konsep tauhid yang benar, kemudian
syirik itu seperti apa, itu saja dulu. Kasih contoh-contoh yang dia bisa pahami. Nah, di situ nanti dia akan bisa berpikir, oh ini tauhid itu seperti ini, oh ini syirik seperti ini. Ya. Oh sunnah itu begini, oh bid'ah itu begini. Nah gitu, supaya nanti dia akan mendapat istilahnya itu pegangan. Yang dengan pegangan itu dia akan bisa menjadikan ukuran dia untuk menentukan ini tauhid, ini syirik gitu. Itu yang harus disampaikan. Jadi tidak langsung kita katakan sedekah bumi haram karena begini mengandung unsur kesyirikan atau paling tidak ya menuju kepada perbuatan bid'ah dan semacamnya misal gitu. Nggak ngerti dia syirik itu apa, bid'ah itu apa, kok langsung tiba-tiba divonis seperti itu. Jadi harus dijelaskan dulu tauhid itu seperti apa, syirik itu seperti apa. Ya. Dengan seperti itu dia akan tahu sendiri nantinya. Oh berarti yang saya lakukan begini berarti nggak sesuai dengan tauhid dong. Nah itu dia nanti sendiri yang menyimpulkannya. Karena dia sudah tahu apa konsep tauhid dan syirik yang benar. Nah kebanyakan kaum muslimin di negeri kita ini dan beberapa negeri kaum muslimin itu sangat-sangat sedikit sekali ditarbiyah, dididik di atas tauhid uluhiyah ini. Kebanyakan dulu kita sekolah, bahkan sekolah Islam sekalipun, kita dulu belajarnya mengenai tauhid rububiyah kebanyakannya. Kita diajari oleh guru-guru kita dulu, yang nyiptakan langit siapa, yang nyiptakan bumi siapa, yang ngasih makan kita siapa, yang menghidupkan mematikan kita siapa, itu saja. Ya, kita ditanamkan tauhid dari sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi sangat sedikit sekali muatan tauhid uluhiyahnya. Ya, paling kita juga diajari asmaul husna misal gitu ya. Diajari artinya Allah Maha kasih sayang begini. Tapi nggak benar-benar apa? Dijelaskan tentang kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan konsekuensi ketauhidan ini. Ya. Sehingga kita juga nggak ngerti gitu. Kadang kita nggak bisa membedakan ini bentuk kesyirikan kah atau bentuk ketauhidan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sambil tidak berhenti untuk selalu mendoakan ya, selalu berdoa. Karena doa ini dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim ya, bahkan beliau mendoakan diri beliau sendiri untuk supaya terhindar dari kesyirikan, demikian pula anak cucu beliau. Yang menunjukkan bahwasanya doa ini sangat penting, dan doa ini wujud tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan manusia itu menyelisihi ketauhidan dengan kesyirikan itu kebanyakannya dari sisi doa. Ya, dari sisi doa. Meskipun juga ada dari ibadah-ibadah yang lain, tapi kebanyakannya dari sisi berdoa. Maka ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah doa kita ini hanya kepada Allah, maka disitulah kita telah mewujudkan tauhid. Dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi siapa yang berdoa kepadanya pasti Allah akan mengabulkannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya. Iya. Iya, iya. Iya. Iya, kita ini harus punya istilahnya pemahaman tentang fiqhul quwa wad dha'f ya. Pemahaman kuat atau lemahnya kita kaum muslimin. Terutama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghilangkan kemungkaran itu ada sebuah kaidah, tidak boleh menghilangkan kemungkaran itu jika kemudian hasilnya akan memunculkan kemungkaran yang sama atau bahkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Karena tujuan menghilangkan kemungkaran itu adalah benar-benar menghilangkan kemungkaran itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW, para sahabat ketika mereka tinggal 13 tahun di kota Mekah yang fenomena kesyirikan sangat kental di sana, berhala-berhala, pohon-pohon, batu-batu, kuburan dan semacamnya yang disembah oleh manusia selain Allah di sana sangat banyak dan sangat tampak. Yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat hanya menyerukan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan, yakini la ilaha illallah,
ya, esakan Allah dalam beribadah, tinggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, niscaya kalian akan beruntung. Itu saja yang diserukan Nabi SAW. Apakah Nabi dengan para sahabat dengan jumlah yang sedikit pada saat itu, kemudian mereka nekat untuk menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah atau melakukan tindakan-tindakan yang radikal ya, menurut pandangan orang-orang musyrikin dengan menghancurkan tuhan-tuhan mereka? Tidak. Rasul dan para sahabat tidak melakukan hal itu. Dan yang paling inti itu sebetulnya bukan menghancurkan semua itu, tapi menghancurkan keyakinan terhadap itu semuanya. Kalau keyakinan orang-orang musyrikin ini bisa hancur dengan tauhid, maka semua fenomena kesyirikan yang mereka buat itu akan hancur dengan sendirinya. Bahkan bisa jadi dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, mereka akan bisa menghancurkan berhala-berhala itu dengan tangan mereka sendiri yang sebelumnya mereka buat dan mereka agungkan. Itu yang paling penting, intinya gitu loh, yang diambil itu. Kalau seperti kasus kemarin itu karena ada sebagian orang yang kemudian membuang ya, sesajen atau semacamnya, terus kemudian diviralkan, ya, di video diviralkan. Nah ini bukan dakwah ini gitu loh. Kalau dakwah itu datangi orang-orang yang melakukan seperti itu, sampaikan hujjah, ajak mereka mentauhidkan Allah, coba ajak mereka berpikir gitu ya, untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikannya. Selesai. Nanti urusan itu dia berhenti sendiri kalau memang ketauhidan ini diterima oleh mereka. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, tidak ada satupun riwayat Rasulullah itu memerintahkan para sahabat atau Rasulullah sendiri dengan tangan mulia beliau itu menghancurkan satu saja berhala, yang paling kecil sekalipun. Tidak ada. Tidak ada. Padahal mereka orang-orang yang paling mentauhidkan Allah dan paling benci dengan kesyirikan, tapi mereka bisa menahan diri. Adapun Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu, kalau antum baca kisahnya dalam Al-Quran, itu ada tujuan gitu. Ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk benar-benar menyadarkan umat, karena nanti Ibrahim itu sadar nanti pasti saya akan dibawa di tengah-tengah mereka untuk adu argumentasi tentang hal ini. Nah gitu. Nah kalau sekarang dihancurkan kemudian ya tidak ada pertemuan dialog, kemudian mendakwai tauhid, ya hanya jadi jadi keributan saja yang muncul, ini bukan dakwah namanya. Ini bukan dakwah. Ya. Jadi dakwah itu benar-benar harus diperhatikan ya, hal-hal yang seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Iya, terakhir. Masalah syirik sengaja atau tidak seperti apa? Dulu waktu zaman sahabat kan ada sahabat yang minta terus kembali lagi. Iya, iya. Iya. Sedangkan kita kalau membatal keislaman ini secara tidak sengaja itu gimana secara fikihnya? Iya, kalau kita tidak sengaja melakukannya dan kemudian kita sadari setelah itu, maka segera kita mengucapkan 2 kalimat syahadat atau paling tidak kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu kita dituntut untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah ini. Tapi juga bukan sekedar la ilaha illallah yang hanya berhenti di lisan ya, tapi dia renungkan kalimat itu, dia tanamkan kembali keyakinan terhadap la ilaha illallah itu di dalam hatinya. Ya. Jadi kita dituntut untuk banyak-banyak mengucapkan zikir la ilaha illallah, atau paling tidak minimal ketika kita sholat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau dalam kitab yang pernah saya baca diantaranya kitab Sulamut Taufiq itu ya, Sulamut Taufiq yang banyak di musola-musola, masjid-masjid dipelajari, kitab itu kitab yang termasuk detail dalam menjelaskan kekufuran. Ya, pembatal-pembatal keislaman, sampai disebutkan ini ada pembatal dengan bentuk perkataan, contohnya ini. Ya, rinci. Ini ada pembatal keislaman bentuknya perbuatan, contohnya begini. Dan ini kitab yang sudah familiar di tengah masyarakat kaum muslimin secara umum ya, kitab itu. Nah, itu diterangkan juga bagaimana kalau seandainya seseorang itu kalau terjerumus ke dalam kekufuran, apa yang dilakukannya. Nah, beliau penulis mengatakan yang pertama dia harus kembali mengucapkan kalimat syahadat. Ini tidak harus dipersaksikan kepada orang ya, tidak harus. Dia ucapkan sendiri, dia ucapkan dan dia yakini kembali ya kalimat tersebut. Kemudian adanya penyesalan dalam hatinya ketika dia telah melakukan hal itu, sekaligus dia hentikan perbuatan kufurnya ini.
Dia berhenti, dia sesali, dia mohon ampun kepada Allah, dia kembali untuk mengikrarkan tauhid la ilaha illallah. Dan dia bertekad untuk tidak melakukan hal itu di kemudian hari. Ya. Bedanya kalau perbuatan dosa besar itu tanpa perlu menyebut la ilaha illallah, tanpa mengucapkan syahadat ulang gitu ya. Hanya mohon ampun kepada Allah, selesai. Sambil dia menghentikan perbuatan dosa itu, dia tidak berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Dia menyesalinya. Mohon ampun, istighfar, selesai. Tapi kalau untuk kekufuran, terutama yang mengeluarkan dia dari Islam, maka dia taubatnya dengan syahadat, dengan kembali syahadat. Ya, oleh karena itu minimal 5 kali dalam sehari kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam sholat kita ini. Kok 5 kali dalam sholat ya, tapi maksudnya berapa kali Pak? Kalau tasyahud 2 kali ya berarti 2 kali kan ya, ada tasyahud awal, tasyahud akhir kan sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi seperti itu. Jelas ya, insyaallah ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.